Pada tanggal 30 April 2011, pukul 3:55 dini hari di Kingman, Kansas, petugas layanan darurat menerima panggilan panik dari seorang polisi setempat bernama Brad Seacat. Ia melaporkan rumahnya terbakar. Brad mengatakan ia berhasil menyelamatkan kedua putranya yang masih kecil, tetapi istrinya yang berusia 35 tahun, Vashti Seacat, masih berada di kamar lantai atas. Menurut Brad, Vashti sendiri yang membakar rumah, lalu mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas pemadam menemukan jasad Vashti di kamar tidur. Di sampingnya terdapat sebuah revolver Ruger Red Hawk kaliber 44 dan sebuah wadah plastik berisi bahan bakar yang sebagian telah meleleh. Sekilas, kejadian itu tampak seperti kasus bunuh diri. Namun hanya beberapa jam kemudian, hasil pemeriksaan forensik mulai menggugurkan cerita Brad. Memang benar Vashti meninggal akibat luka tembak di kepala. Tetapi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak ditemukan sedikit pun karbon monoksida di dalam darahnya, dan paru-parunya benar-benar bersih tanpa bekas asap. Bagaimana mungkin seseorang menyalakan api di dalam kamar tertutup, tetapi sama sekali tidak menghirup asap sebelum meninggal? Kasus ini dipenuhi bukti fisik yang justru bertentangan dengan cerita dari orang yang selamat. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Dari luar, kehidupan rumah tangga Brad dan Vashti tampak sempurna. Mereka mulai berpacaran sejak SMA dan menikah pada 2004. Brad bukan polisi biasa. Ia dikenal sebagai aparat penegak hukum yang berpengalaman dan dihormati. Saat itu, ia menjadi instruktur di Kansas Law Enforcement Training Center, mengajarkan calon polisi cara mengumpulkan barang bukti, menganalisis TKP, dan melakukan wawancara. Dengan kata lain, ia sangat memahami cara kerja sebuah penyelidikan kriminal. Sementara itu, Vashti dikenal sebagai sosok yang ramah dan disukai banyak orang. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kantor, lalu menghabiskan banyak waktunya membantu di tempat penitipan anak yang juga dihadiri putra sulungnya, Brenton. Putra bungsunya, Bronson, baru saja berusia 2 tahun. Tetangga menggambarkan Vashti sebagai pribadi yang hangat dan selalu bersedia mendengarkan orang lain. Dengan rumah yang indah, kondisi ekonomi yang stabil, dan keluarga kecil yang tampak harmonis, pasangan ini dikenal sebagai pasangan yang bahagia. Namun seperti banyak kasus lainnya, kenyataan di balik pintu rumah mereka ternyata berbeda. Seminggu sebelum kebakaran, tepatnya 23 April, Brad dan Vashti mendadak membatalkan acara barbeque yang rutin mereka adakan untuk teman-teman. Padahal undangan sudah dikirim dan semua persiapan telah selesai. Pembatalan mendadak tanpa alasan yang jelas langsung menimbulkan tanda tanya di lingkungan mereka. Brad hanya mengatakan kepada seorang kenalan bahwa ia dan Vashti sedang mengalami masalah rumah tangga yang serius sehingga tidak ingin menerima tamu. Awalnya, hal itu terdengar seperti pertengkaran biasa. Namun penyelidikan kemudian mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar. Penyidik menemukan seorang pengacara keluarga yang mengaku beberapa hari sebelumnya diam-diam didatangi Vashti. Ia bukan sekedar meminta nasihat hukum, melainkan secara resmi meminta pengacara tersebut menyiapkan dokumen perceraian. Menjelang akhir April, seluruh berkas telah selesai disusun. Vashti mengambil dan langsung menandatanganinya. Proses perceraian sebenarnya sudah dimulai. Tinggal satu langkah lagi. Dokumen itu harus diserahkan kepada Brad. Temuan ini mengubah arah penyelidikan. Bukan lagi sekedar konflik rumah tangga, melainkan seorang istri yang diam-diam memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Kini penyidik mulai bertanya, bagaimana reaksi Brad, seorang polisi yang terbiasa mengendalikan situasi ketika mengetahui istrinya benar-benar ingin pergi? Jawaban itu mulai terungkap dari seorang saksi penting, Dr. Connie Siderman, terapis pernikahan yang menangani pasangan tersebut. Pada November 2010, Brad dan Vashti sempat menjalani konseling untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Namun Brad segera berhenti menghadiri sesi terapi, sedangkan Vashti tetap datang seorang diri.
Dalam ruang konsultasi itu, Fasti mulai menceritakan sisi lain kehidupan rumah tangganya. Ia menggambarkan Brad sebagai sosok yang sangat mengontrol, manipulatif, dan selalu berusaha membatasi setiap keputusan yang ingin ia ambil sendiri. Catatan terapi menunjukkan bahwa pada awalnya, Fasti tampak sangat lelah, tertekan, dan kehilangan harapan. Namun setelah ia memutuskan untuk meninggalkan pernikahan tersebut, kondisinya justru membaik dengan cepat. Ia kembali memiliki semangat menjalani hidup. Fasti mulai menyusun rencana masa depan, berolahraga lagi, memperbaiki pola makan, dan yang paling penting, pindah agar bisa tinggal lebih dekat dengan saudara perempuannya, serta membesarkan anak-anaknya di lingkungan yang lebih tenang dan sehat. Semua itu jelas tidak terdengar seperti seseorang yang sedang bersiap mengakhiri hidupnya. Justru sebaliknya, Fasti sedang merencanakan awal yang baru, jauh dari tekanan yang selama ini ia rasakan. Pada 19 April 2011, hanya 11 hari sebelum kebakaran, Fasti kembali menemui terapisnya, Dr. Connie Siderman. Dalam sesi itu, ia mengungkap sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Fasti mengatakan bahwa ia telah memberitahu Brad tentang keputusannya yang bulat untuk bercerai. Menurutnya, Brad langsung menatap matanya dan mengancam, jika ia benar-benar pergi, Brad akan membunuhnya dan memastikan hak asuh kedua anak mereka tetap berada di tangannya. Bagi penyidik, ini merupakan ancaman serius yang terdokumentasi. Terlebih lagi, ancaman itu datang dari seorang polisi yang sangat memahami sistem hukum dan cara kerja penyelidikan kriminal. Dalam salah satu sesi terapi sebelumnya, Dr. Connie pernah menanyakan apakah Fasti memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Jawaban Fasti sangat jelas, tidak pernah. Ia memberikan dua alasan. Pertama, keyakinan agamanya melarang bunuh diri. Kedua, ia sangat mencintai kedua putranya. Menjadi ibu adalah tujuan hidupnya, dan ia tidak mungkin meninggalkan mereka dengan sengaja. Catatan medis ini semakin melemahkan dugaan bunuh diri. Sebaliknya, penyidik kini melihat adanya motif yang kuat bagi seseorang untuk menyingkirkan Fasti. Polisi lalu memeriksa kembali seluruh bukti fisik di lokasi kejadian. Mereka yakin ada kesalahan dalam cerita yang disampaikan Brad. Brad mengaku malam itu tertidur di sofa ruang bawah ketika terbangun karena mencium bau asap. Hampir bersamaan, ia mendengar suara tembakan dari lantai atas. Ia mengaku berlari menuju kamar istrinya, tetapi terhalang kobaran api. Karena tidak bisa masuk, ia kembali ke bawah, menyelamatkan kedua anaknya, lalu membawa mereka keluar rumah. Ceritanya terdengar masuk akal, namun bukti forensik berkata lain. Secara logika, kebakaran di ruang tertutup tidak hanya menghasilkan api, tetapi juga asap tebal dan panas yang sangat tinggi. Orang yang mendekati sumber api seharusnya terkena jelaga, panas, atau setidaknya sisa-sisa asap pada pakaian dan tubuhnya. Malam itu, Brad mengenakan kaos berwarna terang. Polisi memotret wajah, tangan, dan pakaiannya segera setelah ia keluar dari rumah. Saat foto-foto tersebut diperiksa secara mendetail, para ahli tidak menemukan sedikit pun jelaga pada tubuh maupun bajunya. Namun kejanggalan belum berhenti di situ. Pemeriksaan laboratorium terhadap celana yang dikenakan Brad menemukan residu bensin pada kainnya. Jenis bahan bakar itu sesuai dengan cairan yang berasal dari wadah plastik yang ditemukan meleleh di dekat jasad Fasti. Dan ternyata masih ada temuan yang lebih mengejutkan. Di ruang makan lantai bawah, yang sebagian besar hanya terkena air pemadam, penyidik menemukan setumpuk dokumen kerja milik Brad dari Kansas Law Enforcement Training Center. Dokumen-dokumen itu masih dapat dibaca. Isinya membahas satu topik yang sangat spesifik, cara membedakan kasus bunuh diri yang asli dengan pembunuhan yang sengaja direkayasa agar tampak seperti bunuh diri. Ironisnya, materi pelatihan tentang rekayasa TKP itu berada tepat di rumah tempat istrinya ditemukan tewas. Semua bukti fisik mulai mengarah pada dugaan bahwa kejadian tersebut telah direncanakan. Namun pembelaan Brad masih memiliki satu argumen penting, waktu panggilan darurat yang ia lakukan. Catatan operator menunjukkan Brad menelepon layanan darurat tepat pukul 3:55 pagi. Menurut versinya, ia terbangun karena mencium bau asap, mendengar suara tembakan, berlari ke lantai atas,
mendapati api menghalangi jalan, kembali menyelamatkan kedua anaknya, lalu keluar rumah sebelum menelepon. Dalam situasi darurat, rangkaian tindakan itu diperkirakan hanya membutuhkan sekitar 3 hingga 4 menit. Artinya, jika cerita Brad benar, suara tembakan seharusnya terdengar sekitar pukul 3:50 pagi. Awalnya kronologi yang disampaikan Brad tampak masuk akal. Namun ketika penyidik mulai mewawancarai warga di sekitar East B Avenue, muncul seorang saksi penting. Malam itu, seorang tetangga mengaku belum bisa tidur dan sedang menonton televisi di ruang tamunya. Ia juga memiliki pengetahuan yang baik tentang senjata api. Wanita itu mengatakan bahwa ia mendengar 1 kali suara tembakan yang sangat jelas. Ia yakin suara tersebut berasal dari pistol berkaliber besar, bukan ban pecah atau petasan. Masalahnya, ia tidak melihat jam, sehingga tidak tahu pasti kapan tembakan itu terdengar. Lalu penyidik mengajukan satu pertanyaan sederhana. Acara apa yang sedang Anda tonton saat itu? Saksi mengingat bahwa suara tembakan terdengar tepat ketika sebuah film dokumenter yang sedang ia tonton hampir selesai. Polisi kemudian meminta jadwal siaran stasiun televisi pada malam 29 April hingga dini hari 30 April. Hasilnya, dokumenter tersebut berakhir tepat pukul 3:15 pagi. Artinya, suara tembakan terdengar sekitar pukul 3:15, sedangkan Brad baru menelepon layanan darurat pada pukul 3:55. Ada selisih waktu sekitar 40 menit yang sama sekali tidak bisa dijelaskan. Dalam keadaan rumah terbakar dan istri berada di lantai atas, mengapa Brad tidak segera menelepon bantuan? Mengapa ia tidak meminta pertolongan tetangga? Apa yang ia lakukan selama 40 menit itu? Penyidik mulai menduga bahwa kebakaran bukanlah penyebab kematian Vasti, melainkan sengaja dibuat untuk menghilangkan jejak. Api membutuhkan waktu untuk membesar, menghancurkan bukti tembakan, dan merusak berbagai barang bukti di kamar. Selang waktu 40 menit itu menjadi salah satu bukti terkuat yang meruntuhkan cerita Brad. Namun, tim pembela masih memiliki satu bukti yang tampaknya sangat kuat, sebuah surat perpisahan. Saat memeriksa mobil Vasti yang terparkir di luar rumah, penyidik menemukan buku harian miliknya di kursi depan. Pada halaman terakhir, terdapat pesan perpisahan yang ditulis dengan tinta baru. Dalam pesan itu, Vasti meminta Brad menjaga kedua anak mereka. Ia menulis bahwa dirinya sudah tidak sanggup menghadapi tekanan hidup dan mengucapkan selamat tinggal. Sekilas surat tersebut tampak sebagai bukti bahwa Vasti memang bunuh diri. Namun keluarga Vasti memberikan keterangan yang mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa buku harian itu selalu disimpan di laci meja kecil di samping tempat tidurnya, tempat yang justru hangus terbakar pada malam kejadian. Mengapa tepat pada malam itu, buku harian tersebut justru berada dengan aman di dalam mobil? Penyidik pun menelusuri asal-usul surat itu. Sekitar sebulan sebelum kejadian, rekan kerja Brad melihatnya membawa buku harian Vasti ke kantor. Di sana, ia memindai halaman demi halaman menggunakan mesin pemindai dan menyimpannya di komputer kantor. Ketika ditanya alasannya, Brad menjawab bahwa Vasti ingin memiliki salinan digital jika buku hariannya hilang. Lalu, sehari sebelum kebakaran, Brad meminjam sebuah proyektor transparansi dari akademi tempatnya mengajar. Dalam perjalanan pulang, ia juga membeli bensin dan mengisinya ke dalam wadah plastik. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Untuk memastikan keaslian surat perpisahan itu, penyidik mengirimkannya kepada ahli pemeriksa dokumen forensik independen, Dennis McPhilip. Di bawah mikroskop, McPhilip membandingkan tulisan pada surat tersebut dengan tulisan Vasti di halaman-halaman sebelumnya. Hasilnya sangat mencolok. Tulisan asli Vasti tampak mengalir alami dengan tekanan pena yang konsisten. Sebaliknya, tulisan pada halaman terakhir terlihat jauh lebih lambat, kaku, dan penuh getaran halus. Ciri khas seseorang yang sedang menjiplak, bukan menulis secara alami. Beberapa huruf, terutama huruf kecil B, memiliki bentuk yang tidak wajar dan tampak diperbaiki saat tinta masih basah. Kesimpulannya tegas, surat perpisahan itu adalah pemalsuan. Menurut McPhillips, pelakunya kemungkinan memproyeksikan hasil pindaian tulisan tangan Vasti ke atas halaman kosong, lalu menjimplaknya perlahan
hingga membentuk pesan yang diinginkan. Temuan ini menunjukkan tingkat perencanaan yang luar biasa. Penyidik meyakini Brad menggunakan peralatan dari tempat kerjanya sendiri untuk membuat bukti palsu, dengan keyakinan bahwa kebakaran akan menghapus semua kesalahan dan surat tersebut akan membuat kasus ini langsung dianggap sebagai bunuh diri. Kini penyidik akhirnya memiliki gambaran yang utuh. Surat palsu, pembelian bensin sebelum kejadian, alibi yang runtuh, serta kronologi waktu yang tidak sesuai. Semua bukti mulai mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Berdasarkan hasil penyelidikan, sekitar pukul 3:15 dini hari, saat kedua putra Brad dan Vasti masih tertidur lelap di kamar mereka, terdengar satu tembakan dari lantai atas. Penyidik meyakini Vasti ditembak ketika sedang tidur. Brad diduga bertindak dengan tenang dan terencana. Pistol lalu diletakkan di samping tubuh Vasti, dan bensin yang telah dipersiapkan sebelumnya disiramkan ke kasur, pakaian, dan karpet. Tujuannya untuk menghilangkan bukti forensik, termasuk percikan darah mikroskopik dan residu tembakan yang mungkin tertinggal pada pelaku maupun di sekitar lokasi. Setelah api dinyalakan, Brad tidak langsung meminta bantuan. Penyidik meyakini ia sengaja menunggu hingga kobaran api membesar dan suhu di kamar cukup tinggi untuk menghancurkan sebagian besar barang bukti. Baru ketika asap mulai memenuhi rumah dan kamar sudah tidak mungkin diselamatkan, ia masuk ke kamar kedua putranya, mengangkat mereka yang masih tertidur, lalu membawa mereka keluar rumah. Saat itulah, tepat pukul 3:55, Brad akhirnya menelepon layanan darurat dan melaporkan bahwa rumahnya terbakar. Menurut jaksa, seluruh tindakan itu dilakukan dengan keyakinan bahwa pengetahuan Brad sebagai instruktur kepolisian akan membuat rencananya terlihat sempurna. Pada Mei 2013, persidangan resmi dimulai. Brad duduk di kursi terdakwa dan tetap menyatakan dirinya tidak bersalah. Ia tidak menunjukkan penyesalan maupun mengakui keterlibatannya hingga persidangan berakhir. Tim pembela berusaha membangun narasi bahwa Vasti mengalami depresi. Saudara laki-laki Brad bersaksi bahwa obat penurun berat badan telah mempengaruhi kondisi emosional Vasti. Mereka juga menghadirkan seorang ahli yang berpendapat tulisan tangan pada surat perpisahan tampak tidak stabil karena tekanan emosional yang luar biasa sebelum kematiannya. Namun argumen tersebut tidak mampu mengalahkan bukti ilmiah. Jaksa tidak hanya menyajikan daftar barang bukti, tetapi menunjukkan bagaimana setiap bagian dari cerita Brad bertentangan dengan fakta. Mulai dari hasil forensik, jejak bensin, surat perpisahan palsu, hingga selisih waktu 40 menit yang tidak pernah bisa dijelaskan. Keputusan akhirnya berada di tangan 12 juri. Setelah bermusyawarah, mereka menyatakan Brad bersalah atas seluruh dakwaan, termasuk pembunuhan tingkat pertama terhadap Vasti, serta membahayakan nyawa kedua putranya dengan sengaja membakar rumah. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimal 25 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Setelah persidangan selesai, hak asuh Brenton dan Branson diberikan kepada keluarga Vasti. Kedua anak itu kemudian dibesarkan oleh keluarga yang merawat mereka, jauh dari pria yang dinyatakan bertanggung jawab atas kematian ibu mereka. Yang paling mengusik dari kasus ini bukan hanya dugaan pembunuhan itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa api sengaja dinyalakan di rumah yang juga dihuni oleh kedua anaknya yang masih kecil. Brad tampaknya yakin pengalaman dan pengetahuannya sebagai polisi akan membuatnya mampu mengelabui para penyidik. Namun pada akhirnya, ilmu forensik tidak memandang pangkat, reputasi, ataupun pengalaman. Justru rasa percaya diri yang berlebihan itulah yang meninggalkan jejak-jejak penting hingga akhirnya mengantarkannya ke balik jeruji penjara. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.